marketing ya. Jadi gini, saya jujur aja ya, dari 5 perusahaan itu, perusahaan pertama saya itu kan social, ya kan, karena City Directory. Tapi kalau diperhatikan perusahaan kedua, tiga, empat, lima saya itu adalah e-commerce yang bisa menerima revenue di hari pertama. Jadi kalau buat saya pribadi, ya kan, I believe, ya kan, that di Indonesia itu potensinya itu sangat besar, ya kan. Kita tuh udah kayak bola nujum gitu, ya kan. Bola nujum tuh maksudnya gimana? Kita tuh cukup menyontek apa yang Amerika, India, dan Cina lakukan 3 sampai 5 tahun yang lalu, ya kan, kita replikasi di sini. Kenapa? Karena eventually kita akan melaluinya juga, ya kan. Tapi negara maju pasti duluan mengerjakannya gitu. Nah, jadi kalau saya sendiri ya memang saya memilih produk-produk yang di Amerika, di India atau di Cina sudah successful. Nah, kalau dalam hal marketing sendiri, tips saya itu salah satunya adalah gini. Ya, saya juga sebetulnya merasakan adalah kalau company punya banyak uang, itu kecenderungannya adalah menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Karena kata kuncinya adalah gini. Seseorang untuk bisa menjadi efektif ya kan dalam hal spending uang untuk marketing dan lain sebagainya, dia harus efisien dulu. Nggak ada orang bilang saya sudah efektif tapi tidak efisien. Tapi ada orang yang sudah efisien tapi belum efektif, ya kan? Contohnya apa? Misalnya Anda budgetnya tipis, ya kan? Jadinya yang strategi Anda lakukan misalnya menggunakan SEO, ya kan? Itu kan budgetnya nggak terlalu besar, ya kan? Pada suatu titik ya kan itu mendrive revenue kan, karena kan orang nge-search ketemu situs Anda terus landing page-nya di website Anda dan akhirnya bertransaksi. Nah, itu adalah efisiensinya. Tapi menjadi efektif kalau skalanya diperbesar. Misalnya SEO-nya membuat backlink building ya kan, bikin puluhan atau bahkan ratusan domain ya kan. Mendatangkan traffic yang besar gitu. Jadi kalau saya sendiri dalam hal marketing, tips saya adalah gini. Ketika kita baru memulai pertama kali, itu coba pikirkan caranya gimana caranya saya bisa menjual ini tanpa menggunakan uang. Gitu. Jadi sebagai gambaran, waktu saya zaman di tiket.com, itu tuh strategi pertama kita di tahun-tahun pertama adalah media, PR gitu. Jadi saya pribadi yang bikinin press release-nya gitu kan, terus kita blast ke teman-teman jurnalis gitu. Nah, itu exposure itu menciptakan trust. Kenapa? Karena ketika orang mencari tahu tentang tiket.com sudah mulai muncul artikel-artikel tentang tiket.com gitu kan. Jadi trustnya sudah mulai building. Nah, habis itu saya juga waktu itu memang sangat-sangat fokus ke SEO. Kenapa? Karena enaknya SEO adalah ya kan, Anda melakukannya beberapa bulan tapi impact-nya itu bertahun-tahun. Contohnya, ya kan, saya nggak tahu kalau sekarang ya, tapi ketika saya exit dari tiket.com, kalau teman-teman nge-search kata tiket pesawat, itu hasil pencarian nomor satu yang organiknya adalah tiket.com, ya kan? Dan setahu saya 1 tahun kemudian pun masih tiket.com, gitu. Padahal saya juga notice strategi SEO backlinknya itu sudah mulai agak kendor, gitu. Tapi bertenggernya tuh tetap nomor satu keyword tiket pesawat, gitu. Kenapa? Ya karena sudah melakukan a proper SEO dan waktu itu ongkos untuk melakukan SEO itu cuman 10 juta rupiah gitu. SEO-nya sendiri 10 juta rupiah ya kan. Tim saya yang di bagian SEO itu cuman 1 orang kayak gitu. Jadi dengan cuman 1 orang dan ini efektivitasnya tinggi. Kenapa? Karena ketika kita beriklan dengan keyword tiket pesawat itu tuh 1 klik itu tuh pernah bisa sampai 40.000 rupiah. Ya kan? Bayangkan 1 klik aja yang belum tentu convert ya kan. Uh, Kalau di saya dulu tuh conversion kurang lebih 5% gitu. Jadi bisa dihitung sendiri ongkosnya berapa untuk bisa mendapatkan 1 paying customer. It's very very expensive gitu. Jadi makanya titipan dari saya adalah create a very very strong foundation in your marketing sehingga ketika patternnya sudah ditemukan ya kan, di iterasinya bisa lebih banyak, which is yang dari tadi efisien menjadi lebih efektif gitu karena skalanya diperbesar gitu.